Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, cara untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Adapun di dunia ini, maka orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dilihat dari beberapa ciri dan tanda. Setiap umat Islam pasti ingin menjadi hamba yang beriman, yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sudah mendapatkan cintanya Allah, maka hidupnya tentu akan diliputi keberkahan. Demikian pula dengan kehidupan nantinya di akhirat. Adapun orang-orang yang dicintai Allah memiliki beberapa ciri dan tanda yang bisa kita lihat. Hal ini pernah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, yang mana beliau mengumpulkan 40 perkara yang merupakan tanda-tanda seseorang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu golongan orang-orang ma'rifat. 20 tanda ini diantaranya akan diperlihatkan oleh Allah di dunia, dan 20 tanda berikutnya akan diperlihatkan di akhirat kelak. Dan berikut ini 15 ciri-ciri atau tanda yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, yang dimiliki oleh orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang senantiasa berzikir. Orang yang dicintai Allah akan merasa sanggup untuk berzikir setiap saat. Sedangkan zikir di sini adalah arti yang sebenarnya, yaitu setiap saat ingat bahwa Allah menyaksikan setiap kejadian di dunia dan selalu menghindari dari perbuatan maksiat karena merasa bahwa setiap perilakunya selalu diawasi dan ditatap oleh Allah. Karunia ini tentu sangat mahal nilainya, sehingga kemampuan ini hanya diberikan kepada orang yang tergolong mendapatkan cinta Allah. Dan orang yang sanggup berzikir kepada Allah sejatinya adalah orang yang memiliki akal yang unggul. Lalu yang kedua, dimuliakan oleh Allah. Orang yang dicintai Allah akan diangkat namanya, lalu dimuliakan, kemudian diagungkan oleh Allah. Bagi mereka yang mendapat kemuliaannya, maka bagaimanapun manusia lain melakukan penghinaan, pencacian, dan perbuatan negatif lainnya, ia tetap saja harum namanya di dunia. Yang ketiga, akan dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah adalah buah dari cinta kita terhadap Allah. Keutamaannya, kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka tidak ada kesulitan yang menyengsarakan kehidupan lahir dan batinnya. Karena Allah yang memiliki alam raya ini
dan Allah Maha tahu akan kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Setiap orang yang dicintai Allah, maka segala yang terjadi akan selalu dipahami hikmahnya, ridho dan berbaik sangka kepadanya, sehingga pribadinya selalu merasakan kenikmatan dalam setiap ketetapannya. Kemudian tanda yang keempat, Allah akan menjadi walinya ketika di dunia. Artinya adalah seseorang yang dicintai Allah, maka dalam kehidupan dunia Allah akan menjadi pembela dan pengurusnya. Setiap seluk-beluk permasalahan dunia tidak akan disikapinya dengan perasaan bingung, was-was, stres, pusing dan sejenisnya. Tapi ia akan selalu berusaha tenang, tidak pusing dengan masalah itu, karena ia merasa yakin setiap masalah itu diatur oleh Allah. Kemudian tanda yang kelima, Allah akan menyambung rezekinya. Posisi dari seseorang yang sudah mendapatkan cinta Allah, maka rezeki orang itu akan dilimpahkannya dari suatu fenomena keadaan dengan tidak susah payah. Artinya walaupun kelihatannya orang itu bekerja keras, namun kerja kerasnya itu bukan sesuatu yang melelahkannya, melainkan dinikmatinya. Kemudian yang keenam, Allah akan menjadi penolongnya. Inilah indahnya orang yang telah dicintai Allah, bahwa pembelaannya akan menyelimuti segala kejadian. Dampaknya orang seperti ini akan tenang dalam menghadapi setiap keadaan. Ketenangan ini cukup beralasan dimiliki oleh orang-orang yang dicintai Allah. Sebab setiap yang ada di dunia ini mutlak adalah dalam koridor kekuasaan Allah, dan tentunya segala sesuatunya takluk kepada apapun yang dikehendakinya. Yang jelas harus diingat bahwa wujud perlindungan dan pertolongan Allah itu bukan berarti harus terus-menerus berupa sebuah kenikmatan. Tapi ada kalanya Allah melindungi orang yang dicintainya dengan jalan ditimpa musibah. Kemudian yang ketujuh, hatinya penuh dengan ketentraman. Orang yang mendapatkan cinta dari Allah akan selalu tenang dalam memposisikan setiap keadaan. Baginya sikap tenang akan membuat kita bisa semakin dekat kepada Allah, dan doa kita makin mantap kepadanya untuk memudahkan urusan. Lebih dari itu, hati yang penuh ketentraman akan membuat hidupnya penuh dengan kebaikan kepada orang lain, meskipun banyak orang lain yang menghina dan menzoliminya. Tanda yang kedelapan, derajatnya menjadi mulia. Orang yang dicintai Allah, maka derajatnya menjadi mulia, karena Allah mencabut dari hatinya keinginan untuk menghambakan kepada selain Allah. Justru karena sikap yang demikian, orang yang dicintai Allah ini memposisikan dunia berikut isinya tidak akan memperbudak dirinya. Hatinya tidak tercuri sedikit pun untuk mengelabui penghambaannya kepada Allah. Yang kesembilan, diberi kekayaan hati oleh Allah. Perasaan orang yang dicintai Allah, ia tidak akan pernah merasa miskin. Tepatnya, hatinya akan selalu kaya. Pribadinya memposisikan orang kaya itu tidak dengan kekayaan orang lain, karena bagi dia kekayaan orang lain semata-mata kekayaan Allah yang benar-benar maha kaya. Lalu tanda yang ke-10, hatinya dibuat bersih. Dengan kebersihan hati, Allah memudahkan baginya memahami ilmu hikmah yang terbilang sangat susah dan perlu waktu lama bila dipelajari oleh orang lain. Dari kebersihan hati akan berproyeksi pada kebersihan tutur kata, pandangan, dan perilakunya, yang pada akhirnya akan bermuara pada pribadi dan pemikirannya yang bersih. Kemudian yang ke-11, orang-orang akan segan dan simpati kepadanya. Keseganan dan simpati dari orang lain itu adalah bukan dari hasil rekayasa. Bagi orang yang mendapatkan cinta Allah itu memiliki keyakinan
bahwa segala perilaku kita jelas-jelas membuat Allah suka sesuai tuntunannya. Maka seluruh manusia yang normal, pikiran dan hatinya, insya Allah akan suka juga. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, orang-orang yang baik berhimpun untuk menghormatinya. Sebaliknya, raja-raja yang zalim dan musuh akan segan terhadapnya. Kemudian yang ke-12, orang-orang akan mencintainya. Artinya, orang yang mendapatkan cinta Allah, maka Allah akan menyirami orang-orang yang menyelimutinya dengan rasa cinta. Dengan kata lain, bukan orang dicintainya yang ingin dicintai oleh orang-orang sekelilingnya, melainkan Allah menggerakkan hati orang-orang itu untuk mencintainya. Kemudian tanda yang ke-13, hidupnya penuh barokah. Orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala perkataan dan perilakunya akan berfokus pada kebarokahan atau kebaikan yang banyak. Tepatnya, keberadaannya dan apa saja yang ada padanya akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang ke-14, hewan-hewan takluk kepadanya, bahwa sesungguhnya semua makhluk yang ada di alam ini bertasbih kepada Allah. Artinya Allah akan menaklukkan hewan-hewan kepada orang-orang yang dicintai Allah, sehingga mereka menjadi damai dan bersahabat pada kekasih Allah. Yang ke-15, doanya diijabah. Hal ini dikarenakan bagi orang yang telah mendapatkan cinta Allah itu memiliki keyakinannya sangat bulat. Lagi pula doanya kekasih Allah ini tidaklah sembarangan, karena biasanya doanya senantiasa merupakan rahmat. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, demikian beberapa tanda dan ciri orang yang dicintai Allah. Semoga kita termasuk ke dalam salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.